pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring pasca UTS. Kita sudah sampai ke materi yang ke-8, tentang sistem informasi atau teknologi informasi berbasis COVID. Saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa melakukan presensi di LMS-nya, kemudian simak video ini dan baca slide materi secara seksama sebelum Anda mengerjakan kuis yang ada. Baik, kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang audit sistem informasi atau teknologi berbasis COVID. Nah, hal-hal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, perbedaan antara COVID 4.1 dengan COVID 5, kemudian perbedaan COVID 5 dengan COVID 2019, kemudian domain COVID 4.1, kemudian menentukan IT proses yang akan diaudit, menentukan business goal, kemudian mapping BG ke ITG, dan kemudian mapping ITG ke ITP. Nah, ini COVID yang ada ya, COVID 4.1, kemudian COVID 5.0 dan COVID versi 2019. Kita lihat dulu perbedaan antara COVID 4.1 dengan COVID 5. COVID 5 ini merupakan gabungan dari 4 framework, yaitu framework risk IT atau risiko yang dihadapi oleh IT, kemudian file IT atau value atau nilai dari IT, kemudian BMIS, kemudian COVID 4.1. Nah, inilah yang digabungkan menjadi single framework dalam COVID 5. Nah, kemudian perbedaan antara COVID 4.1 dengan COVID 5 di sini merupakan integrasi framework ya. Kita lihat di sini COVID 5-nya. Ini adalah integrasi dari ada TOGAP, ITIL, PMBOK, kemudian PRINCE, COSO, kemudian ISO 31000, ISO 38500, kemudian ISO 27000 yang merupakan ISO tentang keamanan. Nah, perbedaan COVID 4.1 dengan 5 di sini prinsip baru dalam tata kelola TI itu untuk organisasi Governance of Enterprise IT atau GET-IT. Pada COVID 5 ini memberikan penekanan lebih kepada enabler ya. Enabler itu artinya pemicu ya. Nah, walaupun sebenarnya COVID 4.1 ini juga menyebutkan ada beberapa enabler yang hanya saja COVID 4.1 ini tidak menyebutkan dengan enabler, sementara COVID 5 ini menyebutkan secara spesifik ada 7 enabler dalam implementasinya. Ya, berikut ke-7 enabler COVID 5 dan perbandingan hal-hal yang sama di COVID 4.1. Yang pertama adalah prinsip kebijakan, yaitu kerangka kerja. Kalau di COVID 4.1 poin-poin tersebar dalam beberapa proses COVID 4.1. Kemudian yang kedua, proses-proses ini adalah sentral dari COVID 4.1. Struktur organisasi dalam COVID 4.1, struktur organisasinya mencerminkan RACI atau RACI ya, chart yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab daripada pihak dalam proses ya. Dan yang ketiga di sini adalah struktur organisasi dalam COVID 4.1. Struktur organisasinya tercermin dalam RACI chart yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab para pihak dalam setiap proses ya. Kemudian kultur etika dan perilaku. Poin ini terselip beberapa proses COVID 4.1 ya. Informasi dalam COVID 4.1 ini adalah informasi merupakan salah satu sumber daya daripada IT atau IT resource. Keenam, ini
layanan infrastruktur dan aplikasi dalam COVID-19. Infrastruktur dan aplikasi disatukan dengan layanan merupakan sumber daya TI juga. Ya, kemudian orang di sini adalah keterampilan atau skill dan kompetensi. Dalam COVID 4.1 hanya disebutkan orang sebagai salah satu sumber daya, walaupun sebenarnya mencakup juga keterampilan dan kompetensinya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah COVID-5 mendefinisikan model referensi proses baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Kemudian COVID-5 juga terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1 serta beberapa modifikasi pada proses yang sudah ada sebelumnya di COVID 4.1 ya, sehingga proses pada COVID-5 ini lebih holistik, lengkap dan mencakup aktivitas bisnis di IT secara end-to-end. Nah, ini dia bagian perbedaan COVID 4.1 dengan COVID-5 ya. Ini COVID-5, di sisi kirinya ini adalah COVID 4.1, kemudian sisi kanan COVID-5 ya. Di sini lebih ke IT proses model, yang di COVID-5 IT governance management framework for IT ya. Nah, jadi berbeda penekanannya di sini ya. Baik, kita lanjutkan untuk perbedaan tadi ya. Jadi penekanan adalah pada governance dan manajemen. Ya. Nah, kita lihat di sini COVID 4.1 frameworknya seperti ini ya. Di sini ada business code, pembekalan bisnis. Di sini ada effectiveness, efisiensi, benefit dan sebagainya ya. Kemudian IT proses ini dimasukkan dalam perencanaan organisasi atau plan and organize, kemudian acquire and implement. Setelah itu di delivery support, kemudian dilakukan monitoring, demikian seterusnya ya. Di sini ada komponen-komponen yang menyertainya ya, silahkan dibaca. Nah, kemudian kalau ini adalah COVID-5 Enterprise Enabler. Ya, di sini kita lihat dari yang tengah ya, prinsip public and framework-nya. Di situ ada proses, organisasi, struktur atau struktur organisasi, kemudian culture, ethic and behavior ya, bagaimana budaya organisasi di sana. Kemudian ada informasi, kemudian service, infrastructure and application. Kemudian yang terakhir adalah tentang keterampilan atau kompetensi daripada staffnya atau people skill and kompetensi. Jadi ini sekali lagi adalah COVID-5 Enterprise Enabler. Ya. Nah, kalau ini dilihat dari segi governance-nya, ya. Ini adalah governance and management key area. Sini bisnis, dilakukan evaluasi baik langsung direct ya, maupun secara monitor di sini ya. Di sini ditunggu feedbacknya dari perencanaan, kemudian build, kemudian pelaksanaannya DSS, kemudian dimonitor. Ya. Ini adalah segi manajemennya, kemudian yang di atas adalah segi governance. Ini proses IT enabler dengan menggunakan model COVID-5 ya. Dibuat lebih detail, mulai dari align plan, kemudian build, acquire, implement, kemudian online service support ya, masing-masing ada komponen, silahkan dibaca detailnya. Nah, perbedaan COVID-5 dengan COVID 2019 secara prinsip di sini ada 5 ya. Kalau 5 itu COVID-5 memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, kemudian mencakup organisasi secara menyeluruh, menerapkan framework tunggal yang terpadu, kemudian memungkinkan pendekatan yang holistik, dan yang kelima mengesahkan tata kelola. Nah, kemudian pengembangan 2019 ini adalah pengembangan dari 5 prinsip di COVID-5 yang dibagi menjadi 2 sistem klasifikasi, yaitu
sistem tata kelola, prinsipnya ya harus melebihi ini. Dan yang kedua adalah prinsip untuk kerangka kerja dan tata kelola governance atau pengembangan. Prinsip ketiga di COVID-5 ya. Ini diantaranya berbasis model, bersifat terbuka dan selaras ya. Nah, dan sistem tata kelola itu disilakan dibandingkan ya. Kalau di COVID-5 itu dikenal dengan nama enabler, kalau di COVID-19 itu dikenal dengan nama komponen. Nah, ini didetailkan lagi melalui gambar ya, COVID-5 dan COVID 2019. Kemudian daripada penamaan item-itemnya, kalau di COVID-5 itu dikenal dengan proses, kalau di 2019 dikenal dengan nama objektif. Ya, nah, kunci baru dari konsep COVID 2019 adalah governance and management objektif atau objektif tata kelola manajemen. Kemudian komponen dan governance system, kemudian fokus area. Ini kunci baru daripada COVID-19 ya. Dijelaskan per detailnya ya. Konsep dasarnya silakan dibaca ya. Saya lanjutkan, silakan dibaca detail. Nah, ini adalah COVID core modelnya yang bersama dengan gambar yang sebelumnya ya. Cuma di sini sudah dibandingkan dengan beberapa model di sini ya. Ini kunci baru COVID 2019 ya. Perhatikan di sini ya, ada proses, organisasi sana, prinsip, information, culture, etik, people, skill dan service. Ini ada fokus areanya ya, fokus area COVID-19. Dia menjelaskan topik tata kelola domain atau masalah tertentu yang dapat diatasi dengan objektif dan tata kelola manajemen serta komponennya. Contohnya fokus area di sini termasuk perusahaan kecil, menengah, itu misalnya ada cyber security, transformasi digital, komputasi awan, kemudian privasi dan dev of UPS, itu maksudnya pengembangan operasi ya. Pada COVID-19 ini teknologi IT menjadi INT. Itu adalah information and technology, walaupun hal ini sebenarnya seperti kembali ke kitohnya COVID yang merupakan sejak awal merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Technology. Ini COVID 4.1 memiliki 4 domain ya di sini dan memiliki 34 proses, mencakup 137 kontrol objektif dan dikategorikan dalam 4 domain. Ya, di antaranya ini ya, perencanaan, pengadaan, layanan, dan pengawasan. Nah, hubungan 4 domain COVID, PO untuk memberikan arahan dan pengiriman solusi AI dan pelayanan untuk DS, kemudian AI untuk menyediakan solusi melampaui hingga berubah menjadi domain sistem atau DS, menerima solusi menggunakan untuk keperluan pelanggan. Pada MI monitor ini semua proses untuk memastikan bahwa arah yang disediakan telah diikuti ya. Ini ITP dan domain PO nya ya. Kita akan baca ada define strategic plan dan lain sebagainya. Ini ITP-nya dalam domain AI, ada identification automated solution dan seterusnya. Ini dalam masih ITP dalam domain DS ya. Define and manage service level. Kemudian ini dalam domain MA yang monitor dan evaluate IT performance. Nah, identifikasi proses SI atau TI yang diaudit di sini, penentuan proses IT yang akan diaudit mempertimbangkan tingkat height yang akan diatur. Ya. Misalnya memilih IT prosesnya, memilih IT proses sesuai dengan domain itu langsung ke 1 dan 4 ya. Kemudian memilih proses,
berdasarkan perspektif, kemudian memilih proses berdasarkan tujuan bisnis, dan memilih proses berdasarkan tujuan TI. Ya. Ini tujuan bisnisnya contohnya ya, perspektif finansial, yaitu keuangan, customer, internal, kemudian learning and growth, kemudian finansial perspektif. Ini untuk IT goal-nya ya. Silahkan dibaca detailnya ya. Nah, kalau kita ingin praktik audit di sini, jika sebuah perusahaan ingin menetapkan perencanaan strategis TI, maka apakah domain yang harus diaudit? Ya, coba Anda analisa ya, dibaca ya dari penjelasan tadi ya. Misalnya seperti kasus sebuah perusahaan mengatakan bahwa bisnis goal mereka adalah 16, maka IT proses apa saja yang harus diaudit? Ini dia ya, ada finansial perspektif dan lain sebagainya sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya. Ini misalnya ada sebuah perusahaan X memiliki strategi bisnis sebagaimana yang tercantum dalam misi perusahaan. Tujuan bisnis ingin dicapai membangun ketersediaan layanan TI yang berkelanjutan. Nah, bagaimana dalam memilih proses evaluasi dan beberapa jumlah ITP yang sesuai dengan tujuan bisnisnya. Nah, ini coba Anda reka-reka ya. Ini sebagai studi kasus saja ya. Ini ada juga studi kasus berikutnya, mengaudit SI di Unipdu ya, ini bagaimana Anda ITP-nya, kemudian berapa jumlah ITP-nya dan sebagainya. Nah, saya kira demikian penjelasan singkat daripada materi yang ke-8 dari tata kelola teknologi, yaitu tentang audit SI berbasis. Baik, demikian sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam materi berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, tetap melaksanakan protokol kesehatan sama rekan-rekan massa yang ada di Jogja. Nah, Jogja ini agak merah ya. Tolong dari dulu keluar kalau tidak penting sekali. Laksanakan protokol kesehatan ya. Cuci tangan, menggunakan masker, jauhi kerumunan dan sebagainya. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.